Perkenalkan, saya Nungki Ardinata, alumni Etnomusikologi angkatan 2010. Dan sekarang saya menjadi founder untuk home industri kreatif yang saya beri nama Om Halid Kreatif. Untuk Om Halid Kreatif, sebenarnya saya membuat ini untuk saya lebih fokus terhadap perkembangan untuk musik perkusi dengan saya fokus untuk pembuatan alat musik, servis alat musik atau repair, terus ada education dan ada performance untuk musik perkusi. Etnomusikologi berarti saya harus menarik ulang kenapa dulu saya memilih jurusan etnomusikologi. Dari awal pikiran saya tentang etnomusikologi, saya berpikir, oh ini jurusan untuk seorang musisi atau untuk menjadi seorang seniman dengan menciptakan sebuah karya-karya musiknya. Dari situ saya berani untuk masuk etnomusikologi. Tapi setelah saya mulai masuk ke dalam etnomusikologi, ternyata di sana saya harus harus mempelajari dibalik sebuah musik, fenomena musik itu sendiri. Seperti saya mendapatkan untuk materi tentang penelitian musik, dan itu saya anggap sebuah hal yang baru bagi saya. Karena tujuan saya dari awal masuk etnomusikologi untuk menjadi musisi kan. Dari situ terus berkembang lagi, ternyata dapat materi tentang musik-musik etnis Nusantara, tentang gamelan Jawa, terus gamelan Sunda, gamelan Banyumas, terus tentang ada materi vokal Padang waktu itu. Selain itu karena saya kembali ke tentang etnomusikologi, sebuah penelitian musik. Dari sana saya juga mendapatkan materi kuliah yang berhubungan untuk meneliti sebuah musik. Di sana ada materi kuliah tentang recording, tentang perekaman, bagaimana kita merekam dengan cara yang benar untuk sebuah penelitian. Terus ada editing atau multimedia. Di situ juga ada tentang dokumenter penelitian. Untuk sampai saat ini saya masih bersyukurlah karena saya masih memakai salah satu disiplin etnomusikologi yang saya pakai untuk home industry saya sampai saat ini. Kalau untuk hubungan dari etnomusikologi dengan yang saya geluti sampai saat ini, mungkin saya akan mengingat tentang materi yang saya dapat waktu itu. Yang pertama itu tentang organologi. Dari awal kalau saya mengingat untuk materi organologi waktu kuliah, mungkin di situ cuma apa sih organologi itu? Maksudnya organologi, misal saya cuma praktek suruh tuning bambu, dibikin tangga nada itu kan. Nah dari situ itu yang memancing saya sih. Terus kalau djembe misal alat musik perkusi, berarti dia punya sistem organologi yang sama, meskipun sistem tuningnya dia nggak kayak bambu yang waktu kuliah, tapi dari disiplin organologi itu bisa saya terapkan sampai saat ini. Karena kalau kita bicara tentang djembe atau perkusi, di situ banyak sekali multidisiplin. Ada tentang pemahaman kayu, terus pemahaman tentang kulit. Paling penting sebenarnya dari selain organologi mungkin tentang akustika tentang perpantulan dari bunyi. Apalagi kita bicara tentang kayu kan. Saya bicara tentang kayu, bagaimana saya bisa membuat kayu itu bisa memantulkan bunyi yang benar-benar dia nyaring, dia benar-benar bisa memantulkan bunyi itu tanpa ada hambatan. Dari situ saya pengalaman untuk riset, mungkin saya sudah terlatih ya. Makanya dari situ saya benar-benar masuk pegangan yang pertama, pegangan saya tadi tentang organologi dan akustika. Menurut saya etnomusikologi itu sangat penting dan sangat berguna untuk hubungannya dengan masyarakat. Karena udah beberapa kali bisa dibilang pengalaman saya tentang terjun di dunia ini untuk
salah satu yang saya dapat tentang pendekatan kepada masyarakat, karena saya harus terpaksa turun ke masyarakat karena sebuah event kesenian. Di sana saya harus menjadi sebuah konseptor dan menjadi untuk komposer pertunjukannya. Dari situ saya bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Saya memahami tentang banyak orang dengan latar budayanya yang berbeda, latar belakang sosial yang berbeda. Di situ dengan disiplin etnomusikologi, akhirnya saya bisa benar-benar masuk ke dalam masyarakat itu, dan beberapa kali juga menerapkan bagaimana sih etnomusikologi itu menjadi seorang pengajar. Meskipun saya fokus untuk pengajaran tentang musik perkusi, bagaimanapun juga saya mendapatkan sebuah materi tentang bagaimana musik itu kan. Jadi dari situ saya juga mendapatkan, karena saya memahami tentang sebuah pendekatan sosial, pendekatan masyarakat, itu saya pakai juga untuk salah satu materi pengajaran saya ketika saya harus terjun misal ke sekolah atau sebuah proyek. Di situ harus ada untuk sebuah terapi tentang motorik atau tentang fisik gitu kan. Karena saya fokus di perkusi, di situ sebenarnya ada banyak sekali metode-metode untuk sebuah pengajaran, dan bekal saya dari awal benar-benar bisa masuk tentang pendekatan itu dulu. Selebihnya saya harus benar-benar bisa mengelola atau yang mengarahkan mau diarahkan kemana sih kalau etnomusikologi itu terjun sebagai pendidik atau pengajar gitu kan. Untuk dampak lainnya, kalau menurut yang sampai saat ini masih saya syukuri dari etnomusikologi, saya menggunakan etnomusikologi ini untuk bekal saya, untuk bekal berbisnis dengan Omalit Kreatif. Kalau menurut saya, dengan situasi saat ini, dengan perkembangan zamannya, dengan perkembangan teknologinya, saya yakin etnomusikologi akan semakin berkembang. Dengan etnomusikologi bakal bisa masuk untuk disiplin ilmu lainnya, karena di situ etnomusikologi dia lebih bisa dibilang lebih luas sih kalau menurut saya, karena saya sudah melakukan itu. Etnomusikologi bisa masuk tentang psikologi, etnomusikologi bisa masuk tentang untuk sebuah bisnis, tentang etnomusikologi bisa masuk dan menjadi salah satu metode untuk sebuah terapi. Dan yang terakhir, saya yakin kalau etnomusikologi akan lebih berkembang, akan jauh lebih lebar, dan bisa dibilang nanti etnomusikologi itu bisa menjadi salah satu rujukan kalau kita bicara tentang sebuah kebudayaan, khususnya kebudayaan tentang musik. Dan inilah salah satu produk saya dari disiplin keilmuan etnomusikologi, lebih tepatnya etnomusikologi terapan. Dan sampai sekarang pun saya bisa menafkahi untuk hidup saya dengan keluarga dari disiplin ilmu ini. Jadi untuk adik-adik semua, jangan ragu, pilih etnomusikologi dengan segala keilmuannya. Di situ banyak sekali yang bisa dipelajari, dan jangan sampai itu menjadi pilihan yang salah. Jadi pergunakanlah pilihan itu setepat mungkin. Yang terakhir, kalau adik-adik semua pilih etnomusikologi, pasti ketemu saya, karena pasti harus servis JB di saya.